kita semuanya pada sore hari ini beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, angkat Alkitab kita. Lebih tinggi dari kepala kita, kita ucapkan janji iman bersama-sama. Semangat, amin. 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak. Tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat begitu menarik. Oke Bapak Ibu, silakan dilihat Alkitabnya. Kita akan membaca dalam Lukas 5 ayat 36 sampai ayat yang ke-39. Intinya semua bergantung dari kita. Setuju semua, katakan amin. Tuhan mau memberkati, Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Tetapi Bapak Ibu intinya harus siap. Silakan dibaca Pak Abe. Lukas pasal 5 ayat 36 sampai 39. Ia mengatakan juga sesuatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Ya, ada orang yang punya baju yang tua ya, lalu karena robek, karena mungkin bolong atau gimana, lalu dia beli kain yang baru untuk nambal. Kayaknya nggak mungkin ya. Mending jahit yang baru apa? Kan begitu kan? Ya. Tapi kenapa perumpamaan ini harus? Kenapa perumpamaan ini harus? Itu seperti diri kita. Bapak Ibu sekalian, berkat yang baru, Bapak Ibu sekalian tidak bisa tambal sulam. Begitu pula dengan hati kita. Bapak Ibu, hari ini kita punya anugerah. Minta kepada Tuhan hati yang baru. Ya, bukan hanya berkat yang baru, pasti Tuhan memberkati kita dengan berkat yang baru. Ada amin semuanya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita memiliki hati yang baru? Apakah kita memiliki kontainer yang baru? Apakah kita memiliki baju yang baru? Apakah kita memiliki sesuatu yang baru? Mengapa demikian? Silakan. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal. Tidak cocok. Jadi tidak ada yang namanya tambal sulam. Tidak ada orang sebodoh itu. Tidak ada orang senaif itu. Dia mengambil dari kain yang lama, diambil satu guntingan, lalu buat menambal kain yang lama. Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang mencoba melakukan hal ini. Karena apa? Sama-sama rugi. Yang baru rugi dipotong, yang lama juga ditambal tidak bisa. Sama-sama akan mengoyakkan, sama-sama akan merusak. Yang baru akan rusak, yang lama juga nggak kena dipakai. Karena tidak cocok. Begitu pula dalam hidup kita. Saya percaya kita akan semakin hebat, kita akan semakin diberkati, kita akan semakin sehat, kita akan semakin panjang umur. Amin. Tetapi Bapak Ibu sekalian juga harus punya hati yang baru. Kalau Bapak Ibu masih mutungan, Bapak Ibu masih suka marah, tidak berubah. Cara-cara yang lama Bapak Ibu tidak rubah. Begitu menginjak ke tahun yang baru, Bapak Ibu sekalian semuanya tidak akan cocok. Dan penambal yang dikoyakkan dari kain baru itu, Bapak Ibu sekalian, tidak akan membenahi hidup kita. Dan hari ini saya mengajak kita semuanya, milikilah hati yang baru. Amin. Milikilah sukacita yang baru, cara hidup yang baru, metode yang baru. Silahkan. Yang dikoyakkan dari yang baru itu. Iya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Mahal anggur yang begitu mahal, satu hal yang minuman yang begitu dapat dikatakan bernilai. Tidak ada. Demikian juga tidak ada satu orang pun yang begitu dungunya. Tidak ada satu orang pun yang begitu bodohnya, mungkin ayat berkatakan, mau dia mengisikan anggur yang baru, anggur yang fresh, anggur yang segar ke dalam kantong kulit yang tua. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika anggur yang masih baru itu yang bisa mekar karena berfermentasi dengan bakteri yang ada di dalamnya, apa ya bisa kantong kulit yang tua itu? Silakan dibacakan selanjutnya. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Terbuang percuma, bukan begitu Bapak Ibu sekalian? Jadi sama-sama tidak bisa. Dan itulah kehidupan kita, Tuhan mau. Oke, silahkan. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Semua katakan amin. Oke, terpuji nama Tuhan. Hari ini saya punya satu topik yang menarik, yaitu berkat tahun baru. Semua katakan amin. Bapak Ibu sekalian, ya, sangat mudah bagi kita semua orang itu terjebak ya, dalam situasi dan kondisi yang membuat manusia itu jadi bertahan. Defensif. Bertahan dalam segalanya. Sudahlah Pak Ibsan. Yang penting saya bisa hidup sudah cukup. Yang penting saya bisa
menjalani kehidupan ini asal dari hari ke hari saya bisa hidup dengan baik, sudah cukup. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sudah banyak terhantam dengan keadaan yang parah ini ya. Kita mungkin sudah terefek, terdampak dengan pandemi ini. Akhirnya kita masuk dalam pandemic mood. Kita masuk dalam situasi, kita masuk dalam mood kita. Pikiran kita sudah tidak mau lagi maju. Karena Bapak Ibu sekalian namanya sudah mencoba segala sesuatu. Tidak bisa Pak. Mungkin Anda mencoba untuk apply KPR, pekerjaan, masuk dalam dinas yang baru. Anak-anak mungkin kuliah di tempat yang engkau sudah inginkan. Tapi masa-masa berjalan, apa yang kau hadapi? Kegagalan. Saya tidak mengatakan kegagalan demi kegagalan karena sebenarnya kegagalan itu juga baik. Tidak ada manusia pun yang tidak pernah gagal. Orang yang sukses itu adalah orang yang sering gagal, amin. Ketika dia bisa mendapatkan sesuatu kesuksesan dalam hidupnya, di dalam cerita, di dalam segala sesuatu yang dia alami banyak sekali onak dan duri. Tetapi mood yang sudah ada, Bapak Ibu sekalian, yaitu membuat kita tidak mau. Akhirnya membuat Bapak Ibu jadi keras hati kan, tidak mau fleksibel kan. Nah itulah yang terjadi dengan kantong kulit yang tua. Sambil kita membayangkan kantong kulit yang tua itu modelnya bagaimana sih ya. Kantong kulit yang tua kita masukkan di situ, anggur yang baru kita masukkan di situ. Pasti pecah dan tidak akan ada gunanya. Bapak Ibu sekalian, apapun yang Tuhan siapkan bagi kita, pasti menjadi kenyataan. Tetapi Bapak Ibu harus punya kantong yang baru juga. Anggur yang begitu mahal, cita-citanya begitu besar. Bapak Ibu punya kemampuan, Bapak Ibu sudah siapkan semuanya. Tinggal sekarang satu hal, Bapak Ibu harus mendobrak sesuatu hal yang mengatakan, ya sudahlah Pak, ini takdir saya. Engkau sudah berhenti mencoba, engkau sudah berhenti bergerak dan engkau berkata saya tidak mungkin sukses. Ini saja. Engkau mengatakan ya sampai seumur hidup utang saya nggak mungkin dibereskan. Yang saya bereskan cuma bunga saja saya bayar. Saya nggak mungkin bisa membayar itu lunas semuanya. Pemikiran pengusaha semua berjalan. Dan engkau jalani dari hidup hari lepas hari. Dan engkau akan bisa melihat anak-anak cuma begini-begini saja, tidak ada kemajuan yang berarti. Bapak Ibu bisa melihat sesuatu hal yang sangat begitu indah di luar, orang begitu antusias, orang begitu semangat. Lalu Bapak Ibu mengambil satu step yang berbeda, Bapak Ibu menjadi orang biasa-biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melihat orang yang sederhana dari income yang begitu rendah, yang namanya Daud, Tuhan bisa muliakan menjadi seorang raja. Apakah kita semuanya? Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Kalau Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Gembala kita di masa-masa yang dulu, di masa-masa yang lalu, bukan masa lalu yang begitu indah, bukan masa lalu yang begitu baik. Kedua-duanya memiliki masa lalu yang menyakitkan dalam hidup mereka. Tetapi satu hal yang mereka lakukan, mereka berdua sepakat tahun 71, mereka ada berdua bersama dan mereka mau membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Janjian. Kita lupakan apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Dan ini Bapak Ibu sangat begitu bagus. Firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat ke-7 dia berkata, pada masa yang akan datang. Bapak Ibu, ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan dia katakan pada masa yang akan datang. Artinya apa? Masa saat ini. Di mana kita hidup pada saat ini. Apa yang Tuhan lakukan? Dia ingin menunjukkan kepada kita, memberikan fakta dalam kehidupan kita. Bahwa kita akan diberikan kasih karunia yang begitu limpah. Bukan 2000 tahun yang lalu. Tetapi saat ini. Bapak Ibu hidup di dalam era kemurahan Tuhan. Bapak Ibu hidup di mana Tuhan mau mendengar doa kita. Apapun yang Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan, hari ini Tuhan mau menjawab semua doa-doa kita. Bapak Ibu minta sehat, minta kepada Tuhan, berikan aku kekuatan kesehatan. Dan saya percaya Tuhan akan berikan kesehatan untuk tahun 2022 ini. Bapak Ibu berkata, Bapak surga aku sudah capek dengan keadaan seperti begini. Bapak Ibu tinggal buka hati, punya kantong hati yang baru. Minta kepada Tuhan, asalkan Bapak Ibu menjerit, berseru kepada Tuhan. Hari ini adalah tahun-tahun masa mendatang yaitu masa kemurahan Tuhan. Intinya tergantung dari kita. Bapak Ibu jangan terbelenggu dalam masa yang lalu. Satu kali ketika ada seorang yang lumpuh, yang diceritakan dalam Kisah Rasul 3. Sejak lahir,
hanya digotong ke sana dan kemari dan dia hanya pekerjaannya menunggu di bait Allah. Dengan membawa kantong pengemis dia. Dengan membawa mangkok pengemis dia. Itu kan cuma untuk kumpulin uang receh saja kan. Dia berharap orang berbelas kasih kepadanya. Ada orang melihat dia, menoleh dia, dia memberikan uang sejenak saja. Mungkin dalam pikirannya adalah yang penting saya bisa hari ini hidup. Kalaupun ada lebih, mungkin saya belikan mungkin tongkat yang baru. Loh itulah pemikiran kita. Pemikiran kita ini yang penting cukup hari ini kalau bisa paling ya Pak untuk bisa ya biaya tambah sana dan sini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak mau berikan kita cukup. Tuhan mau membantu Bapak Ibu sekalian melunasi hutang kita. Tuhan mau membantu kita untuk kita jadi lebih sehat. Bukan yang penting saya cukup untuk beli obat. Percaya Bapak Ibu akan sehat di dalam Tuhan. Pikiran Bapak Ibu yang penting saya bisa sehat. Yang penting melewati tahun ini. Bapak Ibu sekalian percayalah panjang umur akan ada dalam kehidupan kita. Yang penting saya melewati bulan ini, cicilan sudah ada. Yang penting pas cicilan. Bapak Ibu sekalian, bukankah Bapak Ibu sekalian harusnya percaya hari ini. Kalau Tuhan sanggup mengadakan segala kebutuhan kita. Seperti orang ini, seperti orang si lumpuh ini. Setiap saat dia hanya membawa mangkok pengemis itu. Akhirnya bertemulah tatapan mata dengan mata. Ketika Yohanes dan Petrus akan memasuki bait Allah. Itu mata dan mata berjumpa loh Bapak Ibu. Mata dan mata itu saling bertemu. Itu harapan sudah besar, puji Tuhan mungkin dalam hatinya. Begitu namanya juga di bait Tuhan. Hari ini saya dapat rezeki. Dia angkat tangannya, dia bawa mangkoknya, mangkok pengemis tadi. Dan dia sodorkan, syukur-syukur nanti ada berkat yang akan diberikan oleh kedua orang tadi kan. Si Petrus dan si Yohanes. Tetapi yang terjadi hal berbeda. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi aku hari ini membawa nama Tuhan. Waduh Bapak Ibu sekalian seperti kayak disambar petir itu pengemis. Lah kalau kamu nggak punya apa-apa ngapain kamu menghampiri aku? Kalau memang dari awal kamu tidak mau memberikan sedekah, mengapa engkau berbicara kepadaku? Mengapa engkau melihat aku? Wes kadung GR. Kadung seneng, kadung membawa ini mangkok pengemis saya acungkan begini. Enggak mau dikasih dinar lah, dikasih uang kecil lah, uang koin atau apapun juga. Malah kau berkata aku tidak membawa apa-apa, aku hanya membawa nama. Nama Yesus tentunya. Petrus malah melakukan lebih jauh lagi. Dia pegang tangannya, tangan kanan itu yang dipegang yang dipakai untuk mengacungkan tadi. Itu sambil gemeter-gemeter tangannya dipegang. Diangkat itu si lumpuh. Bangkitlah dan berdirilah. Tidak minta izin. Apakah engkau mau sembuh? Apakah engkau mau bangkit? Apakah engkau mau berjalan lagi? Tidak pakai izin semua. Langsung diangkatnya itu si lumpuh tadi. Yang namanya diangkat Bapak Ibu dia juga berusaha berdiri. Wah puji Tuhan ya amazing ya mujizat terjadi pada saat itu. Otot-ototnya sudah mulai kuat, dia sudah yang tadinya lemah sudah mulai berjalan. Itu namanya kaki, dengkul semuanya, tumit semuanya sudah mulai otot-otot sudah berjalan dan dia sudah mulai berjalan. Dia mencoba berjalan. Oh kok saya bisa jalan. Dia mencoba berlari kecil, dia sudah berlari kecil. Dia mencoba berlari, dia mencoba bahkan melompat-lompat. Puji nama Tuhan. Terjadi mujizat pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, inilah diri kita. Kita itu sudah terbiasa. Terbiasa dengan yang cukup. Tahun lalu di tahun 2021, Bapak Ibu sudah terbiasa dengan apa adanya. Bapak Ibu sudah terbiasa asal kita bisa lewati tahun ini. Hari ini bersyukur ya Bapak Ibu kita ketemu semuanya di tahun 2022 ini. Percayalah Tuhan memberikan segala sesuatu yang melebihi daripada pikiran kita. Bukankah Tuhan bisa membuka tingkap-tingkap langit surga, amin. Dia sanggup memberkati kita. Memberkati dengan begitu limpah yang artinya Bapak Ibu sekalian untuk menerima aja rasanya tangan ini enggak cukup. Asalkan Bapak Ibu sekalian sekarang memiliki hati yang baru. Mazmur katakan yang penting itu buka mulutmu lebar-lebar. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Maka aku akan membuatnya penuh.
Hari ini saya mau berkata bagi semua yang hadir yang duduk di sini. Di awal tahun 2022. Ya, Ibu Gembala sudah meninggalkan kita. Ya, Bapak Gembala sudah meninggalkan kita. Rasanya ibadah ini berbeda tanpa mereka. Tetapi jangan pernah kecewa, ikut Tuhan, amin. Justru saat ini kita membuka hati kita lebar-lebar. Dan Tuhan akan membuat hati kita semuanya penuh. Penuh dengan berkat. Saya percaya kalau Bapak Ibu sekarang lakukan sesuatu yang berbeda hari ini. Buka hati Bapak Ibu sekalian. Saya yakin tahun 2022 ini semuanya lebih sehat, lebih diberkati, lebih sukacita. Bapak Ibu akan menerima berkat yang sangat begitu dahsyat, limpah-limpah dalam hidupmu. Dan apapun yang kau buat di tahun ini, semuanya berhasil. Kami imani, kami yakini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Yang terima firman Tuhan boleh tepuk tangan.